Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama saya Surahman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Dalam hal ini pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi UIN Cirebon. Ya. Langsung saja pertanyaan yang pertama dari Mbak Nur Hamidah yang menanyakan seputar hukum ekonomi syariah. Ya. Yaitu apakah penerapan syariah dan hukum Islam di era modern lebih menuntut perubahan pada sistem sosial masyarakat atau justru menuntut perubahan cara umat Islam memahami dan menafsirkan syariah itu sendiri? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa masyarakat itu dinamis, berkembang. Bahwa syariat itu normatif, merupakan kaidah yang permanen, yang tetap. Ya. Nah, ini bagaimana memahami antara sesuatu yang normatif, ya, kaidah dan tetap untuk menjawab masalah-masalah yang berkembang. Tentu ini kreativitas dari para sarjana, ya, para ahli hukum syariah, para dai, begitu, dalam memahami dan menjelaskan. Itu kuncinya. Di dalam memahaminya tentu ada aspek yang tetap, yang tidak boleh berubah. Iya. Dalam ayat itu kan ada ayat yang muhkamat, itu ya tetap begitu. Ada ayat yang kontekstual, mutasyabihat. Nah, ini bagaimana itu kan? Jadi yang ayat muhkamat itu harus menjadi umul kitab, menjadi rujukan, ya kan? Sedangkan ayat mutasyabihat ini dipahami dalam konteks sosial, ya kan? Budaya dan ekonomi, begitu. Itu pada prinsipnya seperti itu. Jadi masyarakat untuk berubah itu bukan tugas masyarakat berubah. Sebab masyarakat itu kan mad'u, ya kan? Yang harus berubah itu menyesuaikan diri adalah para dai, para sarjana, iya kan, menyesuaikan, memahami, ya kan, apa jalan pikiran dan kepentingan masyarakat. Nah, ya itu. Jadi guru itulah yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid, kan? Murid tidak harus dipaksakan, dia dipaksa, tapi guru menyesuaikan kemaslahatan murid itu bagaimana caranya, bahasanya, kan begitu. Itu pada intinya. Jadi kebalik. Jadi justru para dai, para sarjana muslim lah yang harus kreatif, inovatif, ya kan, kolaboratif, bahkan ya satu sama yang lain, ya, untuk memahami masalah yang ada, begitu. Demikian. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Ya, pertanyaan yang kedua datang dari Mbak Selvi Ulia Afifah yang menanyakan bagaimana prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam dapat diimplementasikan secara kontekstual untuk menjawab problem sosial kontemporer seperti ketimpangan ekonomi, krisis keadilan, dan degradasi moral. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hal yang pasti bahwa hukum Islam itu adil dan tetap, bukan, dan maslahat. Itu karakternya begitu. Sedangkan perkembangan masyarakat, apalagi perilaku masyarakat, orang per orang, kelompok per kelompok, itu sangat tergantung pada kepentingan, kemauan. Nah, ini sangat berbeda-beda. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lain bisa berbeda-beda, ya kan, karena tergantung kemauannya.
kepentingannya. Nah, yang kemauan dan kepentingan itu ada tentu saja pihak yang mengendalikan, yaitu pihak-pihak yang punya pengaruh, ya kan, apa pengaruh harta adalah pengaruh Kedudukan. iya kedudukan, nah begitu, dan itu akan berpengaruh, ya cawe-cawe istilahnya, ya kan, mencawe-cawe terhadap kepentingan masyarakat. Dalam politik ya cawe-cawe itu banyak sekali, dalam sosial juga banyak sekali. Cawe-cawe itu tentu ditarik dari keperluan individu yang ya punya posisi. Nah, itu masalahnya, ya kan. Jadi agama juga kadang-kadang sesuaikan begitu kan. Makanya ada orang yang punya kepentingan, famalladzina fi qulubihim zaigun, orang-orang yang punya kepentingan karena kecenderungan tertentu. Nah, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, mengikuti ayat-ayat yang ya mirip-mirip begitu kan. Ya bisa dipahami begini supaya apa? Ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili, agar dia bisa mentakwilkan ke A, ke B, ke kiri, ke kanan, begitu kan. Dan ujung-ujungnya ibtigha al-fitnah, membenturkan, bikin masalah, iya kan. Jadi ada Islam A, Islam B, nah itu fitnah ya. Gara-gara perbedaan hal yang sepele itu ditarik ya kepada perbedaan kelompok begitu, itu fitnah jadinya. Padahal Islam ya punya spirit untuk menyatukan, bukannya memecahkan, ya kan. Jadi itu karena tadi kepentingan dan kemauan, maunya apa, kepentingannya apa, itulah. Jadi ya kepentingan sosial itu tidak lepas daripada kepentingan dan kemauan, bukannya bagaimana seharusnya. Nah, agama itu bagaimana seharusnya, terlepas dari apa maunya, apa perlunya, kan begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Kak Wulandari yang menanyakan, dalam perspektif syariah, bagaimana maqasidus syariah dapat menjadi kerangka etis untuk menjawab persoalan modern seperti ketimpangan ekonomi, krisis moral, dan keadilan sosial? Ya, maqasid syariah itu tentu berangkat dari akidah, ya kan, dari al-iman, dari akidah. Lalu hukumnya, lalu hukum ini ada tujuannya, itu maqasid syariah, yaitu untuk kemaslahatan, ya kan, ya kemaslahatan, yaitu solahul fardi wal mujtama. Secara lurusnya solahul ibad wal bilad, itu agar negara ini rapi, tertib. Demikian juga masyarakatnya. Itu tujuan daripada syariah itu ya. Nah, cuma ya pihak-pihak terkait ya tidak menginginkan itu terjadi. Ya, begitu. Itu di situ masalahnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya tentang dari Kak Anggi yang menanyakan bagaimana ajaran Islam mengenai pinjaman berbunga sebagai investasi untung bagi yang meminjamkan dan yang dipinjamkan. Dan jikalau Islam menolak, bagaimana solusi yang adil bagi orang yang meminjamkan? Iya. Jadi seakan-akan tidak adil bagi orang yang meminjamkan, nggak dapat apa-apa. Dalam Islam itu qardun itu meminjam atau meminjamkan kan qard, ya kan. Tidak setiap qard itu jelek. Bahkan dalam Al-Quran itu ada qardon hasanah, yang baik. Berarti kan ada pahalanya, bukan hanya punya nilai plus secara ekonomi. Nah, ini bagaimana memahaminya, kan begitu. Kau pinjam meminjam punya ada
keuntungan secara ekonomi, ya kan, secara moral lagi kan. Nah, dasarnya adalah kolaborasi, ta'awun, ya kan. Ta'awun itu tidak harus dalam bentuk materi, ya kan. Membantu itu tidak harus selalu dalam bentuk materi. Membantu dalam bentuk jasa atau relasi, ya kan. Jadi ada kerjasama antara A dan B. Antara A itu uang, ya kan, sekian banyak. B ya adalah relasi, ya kan. Atau nama baik yang disebut dengan nama besar seseorang. Jadi ada dengan nama besar itu, maka perusahaan itu akan berkembang. Nah, tanpa ya memberikan kontribusi uang begitu kan. Tapi si fulan ini membantu perusahaan A ini. Itulah nama besar. Ya. Bahkan nama besar ini dalam konteks dunia itu ada nilainya. Ya, bisa jutaan, miliaran, nama saja kan. Itu kan. Jadi disitulah berkolaborasi itu, berkontribusinya di situ. Tidak harus ya uang gitu kan. Nama baik itu adalah kontribusi, termasuk ya cara spiritual ya doa, ya kan. Iya, gitu kan. Ya, dalam Islam doa dan nama baik itu jelas, ya kan. Jadi kepercayaan di situlah, ya. Itu kontribusinya di situ. Tidak harus berupa uang. Kalau berupa uang, ya nambah enggak gitu kan duitnya? Oh enggak, karena dipinjamkan. Nah, begitu kan. Jadi ketika dipinjamkan, secara nominal itu berkurang, tetapi secara sosial ada nama baik. Ya, ada nama baik. Dengan nama baik itu dia punya akses kemana di situ. Betul. Ya kan. Itu jadi tidak sesempit ya bertambahnya rupiah, bertambahnya jasa, bertambahnya relasi itu kan. Wallahualam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Kak Ratu Ayu yang menanyakan terkait hukum keluarga, terkait kenakalan remaja. Bagaimana hukum Islam dapat menawarkan solusi untuk meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam membentuk karakter anak sehingga tidak terjadi kasus-kasus yang di atas, sehingga dapat mencegah kenakalan remaja dan kejahatan anak di Indonesia? Orang tua terhadap anak itu dasarnya kan rahmah, kasih sayang, ya kan. Rahmah dan doa, ya kan. Orang tua itu memberikan kasih sayang, memberikan layanan dan doa, itu kan. Selain itu, kalau menegur, ya kan, apalagi memberikan peringatan, itu nomor kesekian. Nah, orang tua sebagai guru begitu, ya kan. Nah, guru itu juga harus tentu saja mengikuti model orang tua begitu. Sekarang terjadi guru itu menindak, ya kan. Bahkan ada yang berlebihan menindak, misalnya menghukum ada murid yang dulu waktu saya masih wajar ya itu suruh berdiri, ya kan, dibotakin, paling dibotakin, paling dicoretin pakai kabur itu. Tapi sekarang kan ada yang dibuka bajunya, ya kan, ada juga yang disakiti, ya itu. Jadi moralitas masyarakat justru dalam hal ini orang tua itu yang merosot. Jangan salahkan kepada murid atau anak. Jadi kalau dulu ada kenakalan anak, ya remaja, sekarang ini kebalik gitu. Orang tua yang
tidak paham ya sebagai fungsi orang tua begitu. Wallahu a'lam.